yang bervariasi ya. Seperti itu. Nanti setelah dibentuk kelompok kalian bisa sharing, bisa berbagi ide kalian. Oke, silakan dimulai. Ini penyelesaian nomor 1 gimana ya? Yang nomor 1 itu kan integral X sin X dx. Kita misalkan dulu, misal U nya itu sama dengan X. Kemudian du per dx kan turunan dari ini, U sama dengan X. Turunan X sama dengan 1. Kemudian du sama dengan dx. Kemudian yang belum diturunkan sin X dx. Kita misalkan dv sama dengan sin X dx. Integral dv sama dengan integral sin X dx. V-nya sama dengan negatif cos X, kan ini dari integral tadi. Kemudian kan soalnya kan integral X sin X dx. Ini rumus awalnya. Kita masukkan U-nya X, kemudian negatif cos X dikurangi integral V-nya kan negatif cos X dx. Kemudian negatif X cos X plus integral cos X dx. Jadi hasilnya negatif X cos X plus sin X plus D. Ini kok bisa sin X padahal di sini kan cuma cos X? Ini sin X karena di sini ada integral cos X. Jadi hasil dari integral cos X itu sin X. Oke. Kemudian hasil secara keseluruhan apa, Mbak? Negatif X cos X plus sin X plus D. Oke. Kenapa ada C-nya itu? Karena integral tak tentu. Terima kasih, Bi. Cara penyelesaian nomor 5 ini gimana ya? Ada integral E pangkat X sin X dx. Ada yang tahu nggak? Yang nomor 5. Ini itu U sama dengan E pangkat X. du per dx sama dengan E pangkat X. du sama dengan E pangkat X dx. Selanjutnya dv sama dengan sin X dx.
V sama dengan integral sin X dx. Selanjutnya V sama dengan min cos X. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X min integral min E pangkat X cos X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Selanjutnya integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X min integral E pangkat X sin X dx. 2. Integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X. Sehingga integral E pangkat X sin X dx sama dengan 1/2 dalam kurung negatif E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X dalam kurung tutup plus C. Oh iya, pada tabel 4 ini nilai 2 ini berasal dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Jadi angka 2 di sini berasal dari negatif integral E pangkat X sin X dx dipindah ruas ke sebelah kiri, jadinya integral E pangkat X sin X dx ditambah berasal dari, karena ini tadi dikurangi, jadinya integral E pangkat X sin X dx. Karena di sebelah kanan integral itu sama-sama E pangkat X sin X dx, dan setelah integral yang di sebelah kanan tadi juga sama, yaitu E pangkat X sin X dx, maka kita misalkan E pangkat X sin X dx ini sebagai A, jadinya di sini A, ini juga A, jadi kesimpulannya A ditambah A kan sama dengan 2A. Makanya ini hasilnya 2 integral E pangkat X sin X dx. Kenapa? Karena 2A, A nya tadi diperoleh dari integral E pangkat X sin X dx. Bisa dipahami nggak kira-kira? Terima kasih ya. Terima kasih. Kelompok berapa yang mau mengerjakan di depan berbagi ide dengan teman-temannya? Silakan angkat tangan. Yang tinggi ya, yang mau maju. Oke, kelompok 1. Makan. Kerjakan giliran. Mau mengerjakan nomor 3. Oke, silakan ya. Kita perhatikan ya namanya berbagi ide dan solusi untuk nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Ismayanti dengan NIM 2284202022 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Imusari dengan NIM 2284202013. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati dengan NIM 2284202016. Perkenalkan, saya Rahmatul Fitriani dengan NIM 2284202027. Kami akan mempresentasikan soal yang nomor 3.
Ya, jadi di sini diberikan soal integral dari T E pangkat T dt. Maka yang pertama kita misalkan dulu, karena yang diminta dari bentuk rumus umumnya adalah integral U dv sama dengan U V dikurangi integral V du, maka kita misalkan dari sini ke bentuk yang seperti ini. Punya kita misalkan T du per dt sama dengan 1 dan du nya sama dengan dt. Lalu dv nya adalah et dt e pangkat t dt dan V sama dengan integral E pangkat T dt. Integral dari E pangkat T dt adalah E pangkat T. Karena ini merupakan parameter, jadi bentuk E pangkat T itu tetap. Langsung kita masukkan ke dalam bentuk persamaan umumnya. Bentuk rumus umumnya integral T E pangkat T dt sama dengan U kali V dikurangi integral V dikali du sama dengan T nya kita masukkan, U nya kita masukkan T, V nya E pangkat T dikurangi integral V sama dengan E pangkat T dt. Lalu menjadi T dikali E pangkat T dikurangi E pangkat T plus C karena ini merupakan integral tak tentu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Mana ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, oh itu ada yang angkat tangan. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Lali. Saya ingin bertanya, P sama dengan integral E pangkat T dt, kok bisa hasilnya P sama dengan E pangkat T? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak. Sesuai yang dijelaskan tadi dari Mbak Ima, E pangkat T itu semua yang diturunkan atau diintegralkan. E pangkat T ini kan adalah parameter, maka semua integral sama turunan dari E pangkat T itu tetap. Jadi tetap E pangkat T. Gitu. Gimana, jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya, ketika ada soal integral T E pangkat T dt, maka dibuat pemisalan. Jadi yang T ini dimisalkan sebagai apa tadi? Sebagai U. Sebagai U, sedangkan yang E pangkat T dt dimisalkan sebagai D. dv ya. Baik, sekarang coba disimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Oke, apa yang bisa kalian simpulkan dari soal atau permasalahan nomor 3 ini? Jika terdapat soal integral parsial, langkah yang pertama yaitu kita buat permisalan terlebih dahulu. Seperti ini Bu. Kemudian kita substitusikan ke bentuk rumus umum dari integral parsial. Setelah kita substitusikan, kemudian kita operasikan sehingga memperoleh hasil seperti ini. Untuk ditambah C karena ini integral tak tentu. Oke, kita beri applause untuk kelompok
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan fungsi dari bermaksud dari kegiatan. Selanjutnya ada lagi kelompok yang mempresentasikan berbagi ide jawaban. Silakan angkat tangan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan bisa disampaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Mufikatul Hasanah dengan NIM 2284202019 dengan rekan saya Hikmah Akhlatul Hikmah dengan NIM 2284202014. Perkenalkan, nama saya Reza Fatika Sari dengan NIM 2284201005. Perkenalkan, nama saya Fikriya Satya Prasista dengan NIM 2284202017. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saudari Lela. Padanya dipersilahkan. Tulisannya jangan terlalu kecil, di sini nggak kelihatan.
soal nomor 2 kan integral x pangkat 2 cos x dx. Kita misalkan u-nya itu sama dengan x pangkat 2. Terus ini du per dx sama dengan 2x. 2x itu dari penurunan dari 2 ditaruh di depan, terus x pangkat 2 dikurangi 1, jadi 2x. Setelah itu diturunkan lagi, kita du sama dengan 2x dx. Setelah itu dv sama dengan cos x dx. Kita kan mau mencarikan f-nya, jadi kita integralkan integral dv sama dengan integral cos x dx. V sama dengan integral dari cos x yaitu sin x. Setelah itu ini rumus dari rumusnya ya, integral u dikali dv sama dengan uv min integral v du. Jadi kita tuliskan soalnya integral x kuadrat cos x dx sama dengan uv dikurangi integral v du, yaitu u-nya itu di sini x pangkat 2, jadi kita tuliskan x pangkat 2, v-nya yaitu sini sin x, jadi kita tuliskan di sini sin x dikurangi integral v sama dengan sin x ya. Setelah itu du kita tuliskan sin du-nya itu 2x dx, jadi kita tuliskan di sini 2x dx sama dengan x pangkat 2 sin x dikurangi 2 integral x dikali sin x dx sama dengan x pangkat 2 sin x dikurangi 2 dikali uv dikurangi integral v du, yaitu x pangkat 2 sin x dikurangi 2 dikalikan x min cos x dikurangi integral min cos x dx. Setelah itu x pangkat 2 sin x dikurangi 2 kita balik ya min-nya, jadi min x cos x plus, lah ini kan min sama min jadinya plus, jadi plus integral cos x dx. X pangkat 2 sin x dikurangi 2 yaitu kurang buka min x cos x plus sin x. Sin x ini dari integral cos x dx ya.
ditambah 2x itu dari ini min x dikalikan min 2 dikalikan min x cos x jadi 2x cos x dikurangi dari ini min 2 dikalikan dengan sin x yaitu menjadi 2 min 2 sin x plus c. Penjelasan dari saya tentang nomor 2. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah dijelaskan oleh teman kalian. Sekarang ada yang mau bertanya, silakan. Saya Oke, ya, kelompok 3. izin saya pakai perkenalan. Saya Atika izin bertanya mengenai garis yang x kuadrat dikali sin x dikurangi 2 dalam kurung UV dikurangi integral V du. Nah itu kenapa kok dikali UV dikurangi integral V du? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjawab soal dari Pak Andiko. Kenapa di sini dituliskan 2 dikali UV dikurangi integral dari V du? Karena di sini itu masih dikalikan. Jadi masih ada integral parsialnya tadi. Kita permisalkan lagi. Di sini kita permisalan kedua kalinya, yaitu U sama dengan X dan du per dx sama dengan 1. Kemudian du sama dengan dx. Karena kan dx dikalikan 1 hasilnya kan tetap dx. Untuk permisalan dv, sin x dx. Kemudian kita integralkan dari integral dv sama dengan integral sin x dx. Integral dari dv kan v. Integral dari sin x dx adalah negatif cos x. Kemudian sudah menemukan nilai du dan v nya, kemudian kita substitusikan di rumus ini tadi. Seperti itu, Pak. Apa sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Tadi kita Oke, sudah jelas ya? Ya. Oke. Coba bisa disimpulkan apa yang sudah dipelajari dari sama-sama nomor 2 ini. Dari soal nomor 2 ini integral dari x kuadrat cos x dx itu hasilnya sama dengan x kuadrat sin x ditambah 2x cos x dikurangi 2 sin x plus c. Dan dapat disimpulkan juga ketika soalnya itu memiliki pangkat kecil dari 1, maka untuk penyelesaian itu diselesaikan hingga dalam jawabannya itu tidak ada integral parsialnya lagi. Sudah jelas ya? Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau nggak ada kita berdebat ke kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena soal ini menggabungkan lebih dari menggunakan nilai satu fungsi ya, maka untuk penjelasannya kita bisa menggunakan integral apa? Parsial. Jadi kita misalkan ini itu sama dengan si wadah dari sini kan ya, kemudian dimisalkan ini dv sama dengan cos x dx, berarti yang ini
Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekalian, sekian ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemahaman yang dilakukan dengan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwina Fitria, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Dalam video kali ini, saya akan memberikan testimoni dan pengalaman saya selama menggunakan aplikasi Decision Making pembelajaran AIM3. Aplikasi tersebut sangat praktis dan mudah untuk digunakan. Kita bisa mengakses aplikasi tersebut melalui link yang sebelumnya sudah di-share oleh dosen, maupun kita bisa mengaksesnya langsung menggunakan Google. Selain itu, kita bisa menggunakan handphone dan PC seperti laptop dan komputer untuk mengakses aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi juga terdapat berbagai fitur yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, seperti materi, dan kita juga bisa mengakses tes yang akan diberikan oleh dosen dalam pembelajaran nantinya. Sekian dan terima kasih.